Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi channel Gadgetsung ini. Jadi di video kali ini kita akan cerita sedikit tentang pengalaman saya menggunakan HP Huawei M5 ini selama 3 harian lah. Jadi saya sudah mengerti dan sudah cukup tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari HP ini ya. Sekaligus nanti kita akan tes game-game standar saja, nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu bagus-bagus lah pokoknya. Jadi yang pertama, kelebihan dari HP ini itu satu, jelas dia modelnya ya, atau dari segi user interface itu enak sekali, nyaman pokoknya, dari genggaman, dari modelnya pun enak dipegang. Kemudian yang kedua, saya suka dari ininya, jelas fast unlocknya juga cukup cepat, tidak terlalu lambat dan udah bisa digunakan, itu sudah saya sangat senang sekali. Kemudian yang kedua, saya senang dari segi tampilan menunya. Jadi dari tampilan menu ini tidak terlalu beribet, tidak terlalu banyak aplikasi-aplikasi bawaannya, tidak terlalu susah, pokoknya sudah enak digunakan, sudah cocok lah pokoknya buat orang-orang yang sukanya simple-simple saja gitu kan ya. Terus yang kedua yang saya senang dari baterainya. Di sini saya akui baterainya walaupun hanya 2800 mAh, tapi dia sudah memiliki kualitas atau ketahanan baterai yang cukup kuat lah untuk dipakai seharian lebih. Itu pun dipakai secara intensif ya, dari chattingan, dari game juga saya pakai gitu, udah bagus. Jadi hanya itu tiga itu saja kelebihannya. Pertama dari model, yang kedua dari user interface yang sangatlah simple, tidak terlalu ribet, tidak terlalu jadul juga, ini sudah cukup bagus ya. Ini dia kertas lagi. Nah yang ketiga dari segi baterai, ketahanan baterai pun sudah cukup memuaskan. Oh ya, tambahan lagi dari segi kameranya pun tidak terlalu mengecewakan, pokoknya kita gunakan saja untuk foto itu sudah cukup bagus. Hanya untuk foto barang atau foto apa ini sudah cukup lumayan. Oke, terus sekarang kita bahas dari kekurangan dari HP ini tuh apa. Jelas satu kekurangan dari HP ini, sinyal masih 3G atau H+, yaitu masih sangat disayangkan sekali lah, walaupun kita menggunakan WiFi tapi masih tetap saja dia agak lambat gitu. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas agak lambat. Kemudian kekurangan yang kedua dari sektor internalnya, hanya 4 GB ya. Jadi sangat disayangkan, kita baru mau install beberapa game, beberapa aplikasi, dia sudah agak kehabisan nafas intinya gitu. Tadi juga saya sudah sedikit cerita ya, jadi saya sudah coba menginstal Free Fire. Ketika dia sudah selesai instalasi, ketika dia mau install in gamenya, ada beberapa kendala ya, karena internalnya mungkin terlalu sempit ya, hanya 4 GB saja. Jadi yang jelas kekurangan pertama dari sinyal internal itu. Udah sih, sama ini kalau saya tidak bisa bilang kekurangan dari segi kameranya 3 tapi cuma bohong-bohongan, itu tidak bisa kekurangan karena itu adalah pelengkap saja atau penghias gitu. Oke, cukup sekian itu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes game ya di HP Huawei M5 ini. Walaupun ramai hanya 1 GB dan hanya 4 GB, kita lihat sih gimana sih hasil dari performa gamingnya ya. Oke, yang pertama di sini saya sudah install 2 game. Yang jelas game ini game ecek-ecek, game kecil lah. Ada Brawl Star dengan ada Warm Zone IO, apa kita bisa sebut cacing-cacing gitu ya. Yang pertama kita akan coba di Brawl Star ya, karena Brawl Star ini ya game dari Supercell agak berat mungkin ketika di HP ini. Saya jujur saya belum pernah coba main ya, tapi saya coba main catatan saja yang dia Supercell. Kita coba lihat dulu. Oke, langsung saja kita dalam in game. Oke ya kan, sekarang jadi kita sudah dalam in game Brawl Star-nya, langsung saja kita main. Jadi setelah saya melakukan beberapa tutorial ya, ini terasa hangat ya HP-nya ya, walaupun pakai chipset MediaTek yang terkena panas ya. Nah ini kalau masih awal-awal gini terlihat smooth ya tuh, enak dia. Mungkin karena belum terlalu banyak musuh. Kita coba dulu. Kita ini lumayan ini. Mana nih? Apa lawannya masih bot ini? Masih lancar ya kan tuh. Terlihat sendiri ya. Dari gerakan ininya pun masih bisa. Ice. Nah, tidak lupa. Kok layar agak cerah ya? Layar cerah saya aku ini. Bukan kayak HP 300 ribuan, layarnya cukup cerah ya nih. Wow.
Wait, ambil dulu permatanya karena game ini tuh ngambil permata nih videonya. Di bredel. Sabar. Ini kita udah tinggal tahan aja ya. Nah, kalau ini terlihat ya, agak nilai sendiri gimana sih dari kualitasnya, kualitas in game-nya ya. Kita lihat ke sini. Ini saya menggunakan jaringan WiFi ya, tuh WiFi dari hotspot HP saya. Mungkin dia agak lancar lah mungkin di mana. Wow. Mati terus. Ngeban saya ini game ini. Nah, jadi gitu ya untuk game Brawl Star. Saya jamin ini bisa bermain untuk beberapa game, tapi yang jelas masih lancar, masih bisa digunakan, masih fungsional. Sudah cukup bagus sekali ya game Brawl Star ini, untuk hanya sekedar mengisi kekosongan juga udah enak. Oke, dari game Brawl Star sudah, saya langsung saja coba ke game Worm Zone ini, game cacing-cacingan ya. Kita langsung saja ke dalam in-game-nya. Let's go. Dan sekarang kita sudah dalam in-game dari cacing-cacing ini. Nah, ini dia. Smooth ya, kalau kata saya tuh lancar, cukup lancar. Wow, awas mati kita. Ini bukan tutorial game cacing ya. Ini cuman buat coba tes game aja di HP Huangmi M5 ini. Coba. Untuk suhunya cenderung hangat ya. Suhunya, tapi masih bisa digunakan. Kita coba sekali lagi ya. Iklan. Oke, sekarang kita sudah dalam in game-nya lagi nih, main chatting saja. Ini lancar ya tuh, tanpa kendala ya, karena gamenya enteng banget ya mungkin ya. Cuman tadi sangat saya sayangkan tuh sudah mau install Free Fire tapi memorinya tidak cukup ya. Jadi saya sarankan tuh kalau mau main game ini ya, buat bermain game ditambah kartu SD mungkin lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Oke, enak ya, lihat sendiri kan dia smooth, tidak ada kendala. Ya malah jadi kayak enak komentarnya ya. Oke aja ya. Oke, jadi gimana menurut agan-agan komentarnya tentang HP Huangmi M5 ini? Kalau menurut saya HP ini masih sangat-sangat worth it sekali, apalagi buat HP kedua lah, apalagi ya seandainya hanya cukup untuk buat WA, Facebook atau YouTube saja, sekedar game-game kecil itu sudah sangat worth it. Tapi ya namanya harganya murah ya pasti ada yang dikurangin ya. Pasti kalau HP harga murah pasti ada yang dikurangin, entah dari sektor bodinya, entah dari sektor prosesornya, pasti ada yang dikurangin. Jadi HP ini tuh dihargai dengan harga 300 ribuan ya. Bagi yang belum melihat videonya bisa lihat di pojok kanan atas, nanti saya kasihkan linknya atau cek link di deskripsi. Oke, cukup sekian review dari HP Huangmi M5. Oke, bagi agan-agan yang mau ngerekomendasiin HP apa yang mau direview, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian, terima kasih.